Perkenalkan, nama saya Silvia M. Matimena SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023 di Universitas Patimura Ambon. Saya mengajar di SMA Negeri 10 Buru, mengajar mata pelajaran biologi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan doa. Untuk itu ketua kelas dipersilakan untuk memimpin dalam doa. Ya teman-teman dan guru yang ada dalam pelajaran, mari kita satu dalam doa. Dan saya akan membawa doa ini dalam ajaran agama Kristen yang lain sesuaikan. Berdoa kembali. Doa selesai. Ya, kata kelas di hari ini siapa yang tidak hadir? Semua hadir, Bu. Oke, bagus, baik. Di hari ini, di saat ini Ibu Guru akan membawakan materi. Tetapi sebelumnya Ibu Guru mau bertanya, apakah di minggu yang lalu itu Anda masih mengingat materinya tentang apa? Tentang virus, Bu. Bagus sekali. Benda mati, Bu. Oke. Anda perhatikan di sekitar lingkungan sekolah banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Dari mulai tingkat tinggi sampai dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi itu dia punya perbedaan ada, punya kesamaan ada. Perbedaannya di mana? Kesamaannya di mana? Coba siapa yang bisa? Perbedaannya di kulit, Ya, warna, Rambut, bentuk buah, Bu. ya, bagus. Apalagi Ukuran. jadi kalau Anda perhatikan berbagai jenis tumbuhan, dia satu jenis tapi dia punya perbedaan. Dari perbedaan dan kesamaan itu maka dimulai keanekaragaman hayati. Ya, jadi keanekaragaman hayati ini Anda saksikan video ya yang menceritakan tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Sebagai indikator dari sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui adanya perubahan spesies. Keanekaragaman hayati juga Mega University sebutan ini dengan curah hujan yang cukup tinggi yaitu 700 sampai 7000 mm per tahun dan memiliki tanah yang cukup subur karena pelapukan batuan induk cukup cepat terjadi. Indonesia juga terletak di antara dua rangkaian hubungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Berdasarkan hal ini, Indonesia sering sekali disebut sebagai negara Ring of Fire. Banyaknya gunung api yang ada di Indonesia menyebabkan tanah yang ada menjadi subur, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Keadaan atletik yang sangat bervariasi ini membuat Indonesia kaya akan jenis flora dan fauna. Indonesia memiliki 100% jenis tanaman dari seluruh spesies tanaman yang ada di dunia. 16% spesies. Ya, dari hasil ini video yang Anda amati itu ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama itu siswa mampu mengidentifikasi tingkat keanekaragaman hayati. Peserta didik mampu mendeskripsikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, Anda bikin dulu ya. Silakan. 1, 2, 3. Tangan ke atas menyambar bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap
di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk kami dari kelompok 1. Di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat koprang. Nah, perkenalkan saya. Jadi perkenalkan saya bernama Obedor Kuail. Saya bernama Bidiastri. Dan saya bernama Nabat Kuail. Yang di sini kami akan menjelaskan tentang menjelaskan. Kelapa merupakan tanaman industri berupa pohon berbatang lurus, dan Indonesia merupakan penghasil kelapa terluas. Dan pohon kelapa mulai berbunga kira-kira 3 4. Pertama, pembuatan minyak kelapa, yang kedua pembuatan sabun, yang ketiga pembuatan kosmetik. Yang ini adalah sediakan. Dari video yang tadi itu menceritakan tentang sebuah masalah yang masalahnya mengenai apakah buah kelapa itu dia bisa menghasilkan sebuah karya yang disebut dengan menghasilkan apa anak-anak? Ya, masalah yang kami hadapi seperti itu. Tingkat keanekaragaman hayati. Jadi masalah Anda sudah ada dalam kelompok masing-masing. Ya, guru akan membagikan lembaran LKPD, lembaran kerja peserta didik, ya, untuk Anda mau mengamati berbagai jenis tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan sekolah, baik itu maupun melakukan lembaran pengamatan yang ada di kertas lembaran pengamatan yang ada. Ya, jadi Anda perhatikan masing-masing itu ada LKPD, dia punya langkah-langkah, dia punya lembaran observasi untuk mengisi. Anda punya hasil yang nanti Anda temukan di observasi. Ya, observasi itu Anda lakukan selama 25 menit bagi yang di luar. Setelah Anda kembali lagi dari luar sekolah, Anda kembali ke dalam kelas, Anda melakukan diskusi. Ya, setelah diskusi selesai, Anda presentasikan. Kelompok 1 dan kelompok 2 disilakan untuk melakukan observasi di sekitar lingkungan sekolah. Anda berdiskusi kelompok dulu, meremuk apa yang Anda dapat dari di luar sana mengenai tumbuhan-tumbuhan yang Anda dapat di dalam, meremuk dari satu, lalu Anda diskusikan. Setelah itu, nanti Ibu panggilkan siapa kelompok mana yang mau presentasi. Anda diskusi 5 menit untuk mau presentasi di depan. Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Kelompok 1 mulai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil observasi kami. Mangga boleh. Ciri-ciri pada mangga: batangnya keras dan berkayu, karya berbentuk tunggang, daunnya berwarna hijau. Nama ilmiah pada tanaman mangga: Malvaceae indica. Kelapa: kelapa hijau, kelapa gading. Ciri-ciri tanaman kelapa. Demikianlah hasil observasi kami. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada kelompok 2, 3, dan 4 untuk bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rakilai. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 1, mengapa keanekaragaman gen dapat membentuk keanekaragaman hayat? Terima kasih. Itu saja pertanyaan dari saya. Kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena secara susunan genetik, makhluk hidup memiliki gen yang bervariasi sehingga menyebabkan perbedaan gen meskipun dalam satu spesies. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Fernando Mia, saya dari kelompok 3, akan bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan mengapa pisang Ambon, pisang raja, dan pisang kepok termasuk keanekaragaman gen. Untuk itu saja pertanyaan saya. Ya, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Karena ketiganya memiliki nama spesies yang sama dengan nama lainnya yaitu Musa Acumina. Mungkin dari kelompok 4 sudah mengerti dengan jawaban yang kami berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan bertanya, sebutkan contoh keanekaragaman gen pada manusia. Terima kasih kepada kelompok 2. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh keanekaragaman gen pada manusia adalah manusia memiliki warna yang berbeda dan manusia memiliki kulit yang berbeda. Manusia memiliki golongan OB dan AB yang berbeda, dan manusia memiliki tinggi badan dan berat badan yang berbeda. Demikianlah presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera kepada semua. Observasi tentang tingkat keanekaragaman gen. Diberikan kesempatan lagi, kelompok mana yang mau mempresentasikan disilakan. Ya, kelompok 2 disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan presentasikan hasil observasi tentang keanekaragaman hayat di bagian ini. Perkenalkan, nama saya Silva Sutadelu dan di sebelah saya bersama Yesi Barditawanis. Saya Megion juga Universitas Jawa. Saya dari Universitas Jawa. Saya Rasim Gutun. Saya Syarifah. Kepada teman yang membaca, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil observasi kami tentang tingkat keanekaragaman hayati. Kami ambil yaitu tingkat keanekaragaman jenis. Yang pertama ada mangga. Mangga Demikianlah hasil presentasi kami di pagi hari ini. Adakah materi yang belum dimengerti? Kami persilakan untuk bertanya. Dari kelompok 1. Ini saya perkenalkan, nama saya Nia Paus. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan contoh keanekaragaman jenis pada hewan. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Contoh keanekaragaman jenis pada hewan yaitu famili Felidae, diantaranya harimau, kucing, dan singa. Yang begitu saja beberapa dari saya. Dari kelompok lain berkata, saya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok 2 kepada saya kelompok 3. Untuk saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Liris Andrian Nyaman. Saya kelompok 3, saya ingin bertanya.
Apa yang menyebabkan adanya keanekaragaman jenis pada tumbuhan? Ya, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Yang mungkin saya akan jawab ini. Saya menjawab yang menyebabkan keanekaragaman jenis pada tumbuhan adalah faktor genetik, mutasi, adaptasi, dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat menyebabkan timbulnya keanekaragaman karena setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan menyelesaikan diri pada terhadap perubahan lingkungan. Mungkin itu saja. Yang kesempatan diberikan lagi kepada kelompok 3. Ya, terima kasih kepada guru dan teman-teman yang telah memberikan kami waktu untuk membacakan gambaran hasil diskusi kami. Kepada ketua saya persilakan. Keanekaragaman di tiap ekosistem. Ekosistem berarti suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Setiap ekosistem memiliki ciri-ciri lingkungan fisik, lingkungan kimia, tipe vegetasi, tumbuhan, dan tipe hewan yang spesifik. Kondisi lingkungan makhluk hidup ini sangat beragam. Kondisi lingkungan yang beragam tersebut menyebabkan jenis makhluk hidup yang menempatinya beragam pula. Keanekaragaman seperti ini disebut sebagai keanekaragaman tingkat ekosistem. Contoh tingkat keanekaragaman ekosistem sebagai berikut: ekosistem hutan berdaun jarum, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem padang rumput, ekosistem padang pasir, dan ekosistem pantai. Secara garis besar terdapat 2 ekosistem utama, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Ekosistem darat terdiri dari ekosistem gurun, ekosistem padang rumput, ekosistem savana, ekosistem gugur, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem taigo, ekosistem tundra. Ekosistem perairan terdiri dari ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem pantai, ekosistem hutan bakau, dan ekosistem terumbu karang. Dan berikut ini adalah hasil pengamatan kami. Yang pertama, faktor biotik. Ikan, karang, ya, demikianlah hasil diskusi kami. Kepada kelompok lain yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3, apa yang terjadi jika salah satu spesies dalam ekosistem hilang atau punah? Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jika satu spesies tumbuhan saja punah, hal ini dapat mengakibatkan hilangnya sumber makanan bagi makhluk hidup yang bergantung padanya. Itu saja. Dan apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Saya dari kelompok 1 berbeda. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu saja jawabannya. Demikianlah hasil diskusi kami. Selamat siang. Akan diberikan lagi kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Di sini kami akan membaca hasil diskusi kami. Terutama perkenalkan, nama saya Umar Radilai dan ini teman saya. Kenalkan, nama saya Lea Batuan. Dan saya Netomia. Saya Nida Jawa. Saya Omega Batuan. Maka teman-teman sudah kenal nama kami dan kami akan
langsung saja kepada pembaca yang ingin membaca materi tersebut. Tingkat keanekaragaman hayati, keanekaragaman hayati, tingkat genetik gen. Keanekaragaman gen adalah perbedaan atau variasi gen yang terjadi dalam suatu spesies makhluk hidup. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan berbagai keadaan alam yang berbeda dan khusus kehidupan di dalamnya. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman flora, fauna, dan mikroorganisme yang tinggi. Kawasan berlahiran meliputi Sulawesi, Maluku, Sumbawa, Sumba, Lombok, dan Timur. Kawasan pelihara ini dibatasi oleh garis Walsen di sebelah barat dan garis. Itu saja hasil diskusi kami. Saya berikan kesempatan kepada kelompok yang lain. Ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Maria Salsila. Jadi saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Sebutkan surat khas Indonesia. Yang pertama 1 matoa, 2 anggrek hitam, 3 daun payu, 4 bunga bangkai raksasa, dan lain-lain. Itu saja hasil. Apa ada kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan. Nah, kami dari kelompok 2 bertanya, mengapa fauna di Indonesia bagian tengah disebut fauna perairan? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ana. Karena letak habitatnya yang sangat geografi meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Apa ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Saya akan mengajukan satu pertanyaan kepada kelompok 4, yaitu apa yang dimaksud dengan garis Wallace dan Rayleigh. Oke, di sini saya akan menjawab untuk kelompok 3. Garis Wallace adalah garis yang membatasi persebaran fauna tipe Astartes dengan fauna tipe peralihan. Yang kedua, garis Wabe adalah garis yang membatasi perairan fauna tipe perairan dan fauna tipe Australia. Mungkin saja jawaban dari kami. Terima kasih. Ya, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik anak-anak, setelah hasil dari presentasi dari kelompok 1 dengan sampai kelompok 4, ya, Anda sudah tahu bahwa masing-masing tingkat keanekaragaman hayati itu dia berbeda. Nah, dari situ siapa bisa menyimpulkan hasil presentasi atau hasil pengamatan yang di luar itu terkait dengan diskusi kami di hari ini, membuat kesimpulan. Kepada siapa yang memberikan kesimpulan itu disilakan. Ya, perkenalkan, nama saya Hermanina Batuaya. Di sini saya memberikan kesimpulan. Kesimpulan yang saya ambil dari diskusi adalah bahwa tingkat keanekaragaman hayati dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati. Jadi demikianlah kesimpulan yang saya ambil dari diskusi tadi. Menyempurnakan kesimpulan kami, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Isyanika Triadia. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang hasil diskusi kami bersama. Ya, kesimpulan yang saya berikan yaitu keanekaragaman hayati. Ternyata keanekaragaman hayati yaitu keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem yang mungkin saya kesimpulan. Kesimpulan kedua teman kalian dapat disimpulkan bahwa di lingkungan sangat berperan penting dalam pembentukan keanekaragaman hayati di hari ini. Ya, baik anak-anak, itulah kesimpulan kami dari materi diskusi kami. Kesempatan diberikan lagi untuk anak
ya, mengevaluasi apa yang tadi Anda presentasikan. Evaluasinya ada di belakang lembaran LKPD. Anda akan menjawab pertanyaan yang ada di situ. Jika Anda buka Anda punya belakang LKPD, lalu Anda kerjakan 2 menit Anda kerjakan, disilakan. Masing-masing orang kerjain karena ini tes evaluasi. Apakah Anda mengerti atau tidak tentang materi yang tadi Anda bawa? Bersama dengan Anda punya lembaran LKPD, ya. Tadi Anda sudah nanti setelah ini Anda kumpulkan, lalu Anda berarti sini sudah selesai, waktu sudah selesai untuk Anda evaluasi. Anda punya evaluasi itu nanti Anda satukan dengan lembaran LKPD yang ada di masing-masing kelompok, ya. Sudah? Ya. Untuk itu Anda perhatikan sini. Untuk itu tugas Anda, tugas minggu depan yang nanti Anda harus buat, yaitu Anda gambar peta peta Indonesia. Lalu Anda menentukan garis Weber itu sebelah mana, garis Malaysia itu sebelah mana. Ya, tugas minggu depan Anda kumpul. Ya, oke, baik. Materi yang akan datang ini minggu depan itu berbicara mengenai manfaat dari keragaman hayati dan upaya pelestarian lingkungan. Ya, di sini menurut Anda, ya, apakah pelajaran di hari ini yang Ibu bawakan atau materi yang Ibu bawakan di hari ini, bagaimana menurut Anda? Apakah perasaan Anda itu bagaimana dengan materi yang Ibu sampaikan di saat ini? Baik bisa ditulis dalam bentuk tulisan atau juga secara langsung. Ya, yang ada yang mau? Oke, baik. Ya, Ibu Guru, menurut kami materi yang hari ini Ibu Guru berikan sangat baik, sangat bagus dan juga menyenangkan untuk kami. Semoga di minggu depan lebih bagus, lebih baik dan juga lebih menyenangkan lagi. Oke, baik. Sebelum Ibu Guru mengakhiri kegiatan proses pembelajaran dari awal sampai akhir, atau tutup dengan doa, silakan satu orang membawa. Ya, teman-teman yang Guru, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa yang saya bawakan dalam ajaran agama Islam yang Kristen menyesuaikan. Berdoa kita mulai. Doa selesai. Oke, anak-anak, terima kasih. Hari ini sudah ada dalam materi kami. Minggu depan lagi kita akan bertemu di materi yang berbeda.